Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahurazi, NPM 205104008, kelas MBSE. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pengertian AMDAL. AMDAL, dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu proses, suatu formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perencanaan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. Beberapa komponen AMDAL: 1. PIL, penyajian informasi lingkungan; 2. KA, kerangka acuan; 3. AMDAL, analisis dampak lingkungan; 4. RPL, rencana pemantauan lingkungan; 5. REKEL, rencana pengelolaan lingkungan. Manfaat AMDAL bagi pemerintah: mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. 2. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa atau pelaksana usaha: menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk meminjam kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Manfaat bagi masyarakat: mengetahui sejak dari awal dampak suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalani kontrol, terlibat pada proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis AMDAL. AMDAL tumbal adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dimana kewenangannya dipegang oleh suatu instansi atau perusahaan yang sangat memahami tentang usaha atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. 2. AMDAL multisektoral. AMDAL multisektoral adalah sebuah studi yang di dalamnya berisi tentang dampak penting dari suatu kegiatan atau usaha yang sudah direncanakan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem, dan kewenangan dipegang lebih dari satu instansi atau perusahaan. Tujuan AMDAL. Terdapat beberapa tujuan kegiatan ketika AMDAL digunakan melaksanakan pembangunan di suatu wilayah, yaitu memberikan masukan tentang perencanaan suatu kegiatan usaha atau pembangunan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, memberikan izin usaha atau kegiatan menjadi acuan perencanaan pembangunan pada suatu wilayah untuk dijadikan sebuah dokumentasi legal dan ilmiah. Alur penyusunan AMDAL. 1. Penapisan. Penapisan atau seleksi adalah suatu proses yang menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses ini dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah, di mana ketentuannya terhadap pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan, Menteri Negara Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 2. Proses pengumuman. Telah dilakukan seleksi, instansi dan prakarsa wajib untuk mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum penyusunan AMDAL. Cara dan bentuk pengumuman ini adalah bisa dengan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan yang diatur dalam keputusan kepada KPD nomor 8 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses. 3. Perlingkupan adalah tahap untuk menentukan lingkungan, permasalahan, dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan. Proses penyusunan dan penilaian KA-AMDAL. Setelah penyusunan KA-AMDAL, Prakarsa bisa mengusulkan dokumen yang telah dibuat kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Lama waktu maksimal penilaian AMDAL adalah 70 hari, di luar waktu yang dibutuhkan untuk merevisi atau menyempurnakan dokumennya. 5. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL. RKL dan RPL. Penyusunan RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-AMDAL yang telah disepakati. Hasil penilaian Komisi AMDAL yang selanjutnya bisa diajukan kepada Komisi Penilaian AMDAL untuk dinilai. Batas waktu minimal adalah RPL adalah 75 hari di luar waktu yang ditentukan untuk memperbaiki keseluruhan lingkungan. Setelah semua dokumen setelah dibuat, kemudian hari ini menunggu keputusan kelayakan lingkungan hidup yang diterima oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota. Studi kasus. Contoh kasus AMDAL di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali terdapat contoh kasus dari suatu usaha dan kegiatan yang dimana melalui AMDAL sehingga dapat menimbulkan masalah. Sebanyak 575 dari 715 perusahaan modal asing PMA
dan perusahaan modal dalam negeri (PNDN) atau Pulau Batam tak memiliki analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL seperti yang digariskan. Dari 275 industri penghasil limbah, bahan-bahan dan beracun B3, hanya 54 perusahaan yang melakukan pengolahan pembuangan limbah secara baik. Misalnya membuang limbahnya ke laut lepas atau dilarikan ke limbah menghasil air bersih. Tragisnya, jumlah limbah B3 dihasilkan oleh 224 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai 3 juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industri berat dan terbesar di Pulau Batam menghasil limbah B3 tak punya pengolahan limbah untuk kepada pemerintah mengenali dampak lingkungan daerah Babemda di Kota Batam. Menurut Zulkarfar dan dari 24 kawasan industri, hanya 4 yang memiliki AMDAL dan hanya 1 yang memiliki unit pengolahan limbah UPL secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo, Industri Cakrawala Beach. Selain Beach yang memiliki AMDAL, terdapat industri Stase, Somblong, Citra, Nusa, dan kawasan industri Kabil. Semua terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial masyarakatan. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada salah kata dan perbuatan, saya minta maaf, dan beberapa saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.